Saya Nopan Heru Sandi, sarjana pendidikan mahasiswa pendidikan profesi guru di LPTK Universitas Ahmad Dahlan dengan nomor peserta 2002-6200-893 akan melaksanakan konseling kelompok. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Masuk. Anak-anak, sebelum mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang pimpin doa? Takut? Ya, ikut pimpin doanya. Baiklah, sebelum kita mengawali konseling kelompok ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mengucapkan terima kasih kepada kalian karena kalian sudah datang di ruangan ini untuk melakukan konseling kelompok. Sebelumnya kalian sudah saling mengenal satu sama lain? Oke, baiklah. Mungkin lebih sebelum melanjutkan kegiatan ini mungkin lebih akrab, mungkin nantinya lebih enak kita saling kenal dulu ya. Mungkin perkenalannya, sebutkan nama, cita-cita, sama moto kalian. Bisa? Ya, Pak. Dimulai dari Bapak dulu. Perkenalkan, nama Bapak Nopan Heru Sandi, dipanggil Sandi. Sudah pasti kalian tahu cita-cita Bapak. Sekarang sudah jadi guru. Moto Bapak tetap belajar sampai akhir hayat. Mungkin dari sebelah kanan. Silakan, nama saya Destinana. Cita-cita saya ingin menjadi guru bahasa Indonesia dan moto saya yaitu membahagiakan kedua orang tua. Ya. Kan saya kita menikah dari kita. Cita-cita saya ingin menjadi pramugari. Moto saya ingin menjadi orang sukses dan membahagiakan kedua orang tua. Kenalkan, nama saya Eko Mandala. Cita-cita saya ingin menjadi atlet Betul. dan moto saya ingin menjadi orang sukses. Perkenalkan, nama saya Deni Laksanasa. Cita-cita saya ingin menjadi kawat atau pohon dan moto hidup saya itu yaitu love yourself, cintai diri sendiri. Slide. Oke. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safiuddin. Cita-cita saya menjadi TNI Angkatan Udara dan moto saya tetap satu untuk yaitu membahagiakan kedua orang tua. Motonya hampir sama semua, membagikan. Oke, sebelum kita melanjutkan kegiatan ini, kalian bawah dan juga mungkin kayaknya kita melakukan permainan dulu ya, atau ice breaking. Ini permainannya tebak-tebakan nih. Cuaca, dengarkan ya, cuaca sedang mendung, ada 4 orang tapi hanya satu ada payung. Bagaimana cara agar mereka semua tidak hujanan? Benar, belum hujan. Karena belum hujan. Kalau sudah hujan, lain cerita. Oke, selanjutnya ini ikuti kata saya. Ingat ya, ikuti kata saya. Bebek, ayam. Bebek, ayam. Berapa jumlah ayam? 2. Berapa jumlahnya? Kan apa kata Bapak tadi apa? Kata saya. Ikuti kata saya. Ya. Bukan menjumlahi. Oke, sudah. Bebek, ayam. Bebek, ayam. Berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? Sudah? Sudah. Sudah? Sudah. Oke. Karena di sini Bapak mengucapkan terima kasih kepada kalian
sudah bersedia untuk datang di ruangan ini melakukan konseling kelompok. Mungkin di antara kalian sudah tahu konseling kelompok? Ada yang belum ya? Baiklah, di sini Bapak akan menjelaskan mengenai konseling kelompok. Konseling kelompok itu adalah layanan dari bimbingan konseling yang dimana di dalam konseling kelompok itu menyelesaikan masalah individu melalui dinamika kelompok, melalui kalian. Jadi nanti kita mengungkapkan permasalahan kalian, nanti permasalahan siapa yang perlu kita bahas, yang menurut kita penting atau urgent. Jadi kalian di sini ada yang menanggapi, ada yang bertanya, ada yang mengasih solusi. Nah, itu garis besar tujuan dari konseling kelompok. Sudah ngerti? Oke. Di dalam konseling kelompok ini ada asas-asasnya. Yang pertama, asas kerahasiaan. Yang kedua, asas terbuka. Terus yang ketiga ada asas normatifan. Nah, di mana asas kerahasiaan itu kalian di sini kalian kan nanti kan mengungkapkan permasalahan kalian, entah itu permasalahan kalian mengenai diri kalian atau keluarga. Di sini kita sepakat ya, sini ya, untuk tidak bicara di luar dari kegiatan ini. Sepakat? Jadi di sini kalian mengungkapkan permasalahan kalian, nanti tidak ada, jangan sampai ke permasalahan ini keluar. Misalnya teman kamu tahu, teman Monik tahu permasalahan si Sangkul, karena yang tahu permasalahan di sini cuma kalian berlima, berenam sama Bapak. Itu dari asas kerahasiaan. Ini ada pun asas keterbukaan, itu dimana asas yang terbuka untuk mengungkapkan permasalahan kalian. Jangan, tidak ada yang menutup-nutupi. Oke? Mengerti sampai di sini? Oke. Kita selanjutnya kita langsung ke tujuan dari langsung kegiatan intinya. Di sini Bapak melihat hasil AKBD dari kalian. Kebanyakan siswa kita ini permasalahannya kurang percaya. Nah, disinilah Bapak memanggil kalian untuk menyelesaikan atau memberi informasi mengapa kalian kurang percaya diri. Benar kan? Jadi di sini kita melakukan konseling kelompok, dinamika kelompok, nanti ada yang menanggapi, ada yang kasih solusi bagaimana, karena permasalahan kalian ini bersama mengenai percaya diri. Mungkin kita lebih enaknya kita ungkapkan dulu ya permasalahannya, mungkin dari sebelah kiri Bapak. Baiklah, permasalahan saya di sini tentang public speaking atau kurang lancarnya berbicara di depan umum. Oh, berarti permasalahan kamu saat bicara presentasi ya, saat ada misalnya kegiatan-kegiatan yang bicara umum kamu belum ya? Oke, dari Saya lebih berpesannya lebih menyamai itu kurang percaya diri akan public speaking di depan kelas. Oh, jadi berarti waktu presentasi sama berarti? Iya. Oke, si ini Ego? Gini Pak, saya kurang percaya diri saat disuruh guru menjadi tugas upacara. Oh, jadi saat jadi kegiatan upacara
Sering. Berarti kalau guru menunjuk kamu nggak mau. Dari Alasan? saya Dan alasan Pak Bu, saya sakit perut Bu, saya tidak bisa untuk melakukan upacara gitu ya. Ini Saya kurang percaya diri terhadap fisik saya, Pak. kenapa fisik? Permasalahan apa? Tinggi badan. Tinggi badan. Jadi teman-teman kamu lebih tinggi dari kamu berarti ya? Tinggi badannya jadi remehan, Pak. Oh, jadi remehan. Tapi kalau untuk ukuran badan tidak terlalu besar kan? Karena kalau kan kebanyakan ada itu termasuk bully kan, yang badannya besar, kan? Bontek, duduk, itu kan itu jangan. Dan mungkin masa belajar ya kamu ya. Oke, ini Jadi kenakalan saya itu kurang percaya diri, mencoba hal baru. oh jadi takut akan kegagalan, ya kurang lebih seperti itu kan? Takut saya mau mencoba misalnya contohnya itu permasalahan kalau saya coba ini takut gagal. Jadi sebelum melangkah sudah mikir ke kegagalan. Benar seperti itu. Nah, dari permasalahan kalian ini ya, sudah katakan di awal permasalahan kalian kurang percaya diri. Tapi kan percaya diri itu banyak. Karena kalian tadi dari kalian berlima kira-kira masalah siapa yang belum kita bahas. Permasalahan mungkin sangkut sama Anjam sama masalah public speaking. Mungkin bapak tanya satu-satu ya, sangkut sama Anjam. Mungkin public speaking itu berbicara di depan umum, bukan saja berbicara di depan kelas, tetapi kalau kalian ikut organisasi apa? Ada organisasi yang kamu ikutin nggak? Apa? Kalau saya sendiri Paskibra. Kalau sangkut? Oh, kegiatan olahraga? Kegiatan olahraga saya di sini mengikuti olahraga Futsal. Berarti itu kan salah satunya kegiatan berkelompok. Ya kan bukannya kegiatan individu. Misalnya kalau kegiatan individu kalian membaca drama sendiri atau berbicara pidato. Itu kan kegiatan sendiri. Ini kan berarti kegiatan kalian berkelompok. Nah, terus kok kalian takut untuk berbicara depan umum? Coba dari Sangkut apa? karena saya setiap kali mau gugup Pak. Mau gugup. Jadi ya kalau olahraga kalau main futsal jangan bicara ya. Dari Anjam gimana? ya sama, Pak. Sebelum bicara orang banyak itu Oh ya berarti blank ya? iya, Pak. Sengkaku kita misalnya kalau presentasi lah ya, mungkin kita anggap presentasi lah. Kan presentasi itu di lingkungan kecil, karena di lingkungan kecil itu karena di dalam kelas. Karena misalnya kalau lingkungan besar ya mungkin seluruh sekolah bicara, tapi di lingkungan kalian kelas. Jadi di lingkungan kelas kalian kalau saat presentasi masih gugup. Oh, jadi kalau itu alat kadarnya saja berbicara berarti. Iya. Oke. Baiklah. Permasalahan kali ini itu sebenarnya ada di kalian, apalagi kalian sudah mengikuti kegiatan-kegiatan yang berkelompok seperti paskib itu bukan satu orang, benar kan Anjam? Lebih dari 20. Kan itu mungkin dari segi latihan atau segi waktu pengibaran bendera ya kan lebih dari 20 orang. Jadi kamu saat itu mana itu kalau bicara di depan? Bicara seperlunya dan Oh ya seperlunya gitu ya. Mungkin kalau sangkut
kita ketahui yang namanya olahraga mungkin namanya bicara, mungkin ya bicara orang juga. Nah, itu satu. Di sini mungkin teman-teman lainnya ada yang mau menanggapi atau bertanya mengenai permasalahan mereka berdua. Coba. Oke? Kristiana? Memberi solusi. Mana? Jadi solusi untuk Sapu dan Anjam sering-sering berbicara akan melatih percaya diri. Sebaiknya kalian sering-sering ngobrol dengan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama dengan kalian. Kalau ini? Beberapa solusi saya lebih mementingkan tujuan. Tujuannya misalnya saat diskusi tujuannya apa misalnya kan, mungkin saat diskusi kalau ada teman bertanya jawab, berarti jawab ke wajah yang bertanya tuh gimana ini Bu, fokus ke satu tujuan kan? Berarti yang misalnya Bapak bertanya nih sama si Anjam, berarti Anjam fokus dengan Bapak gitu. Benar kata teman-teman kalian, mungkin untuk melatih agar tidak gugup atau tidak bisa percaya diri untuk berbicara itu salah satunya. Mungkin dari bicara di depan kaca, berlatihlah. Ada yang berlatih untuk berbicara dengan satu tujuan. Itu perlu kalian kalau misalnya sebelum presentasi kalian sudah belajar belum? Bapak tuh sudah latihan belum? Belum. Jadi itu penyebab dari kalian takut gugup untuk melakukan berbicara ke umum. Coba untuk kedepannya kalian itu sebelum misalnya ini presentasi di depan kelas, mungkin kalian pahami dulu apa itu materi yang ada dalam kelompok kalian. Misalnya materi kalian itu mengenai tentang kalau IPA mengenai golongan darah, mungkin kalian pelajari dulu. Kan kalau ada teman yang bertanya, kalian tidak gugup lagi. Itu kan kalian kalau gugup itu kan kalian tidak tahu apa yang dijawab. Mungkin kata teman kamu tadi, Pak, mungkin dengan tujuan atau dengan latihan berbicara di kaca itu juga solusi. Pernah belum kalian berbicara sendiri di depan kaca? Belum. Nah, nanti coba ya kalian sendirilah, ya kan? Nanti ada kaca di depan kelas dan bicara, pokoknya salah persepsi, ya, kan benar kan? Nanti salah persepsi, padahal kalian itu melatih, nanti persepsi teman lain, wah si Anjam sama Sangku kayaknya sudah stres, ya. Bukan stres, tapi melatih juga berani. Kalian selain kegiatan itu kalian pernah atau mengikuti seminar atau apa? Seminar itu sama tahun enggak. Nah itu coba kamu salah satu bentuk latihan, bentuk latihan untuk ini sebelum saya bicara saya lihat dulu. Oh ini bicaranya mengenai ini, kok bisa dia saya ini apa solusinya kan ada, karena berbicara umum itu
bukan memang bukan hal mudah, tapi ada trik dan tips-tipsnya. Jadi bagaimana sangkut dengan Anjam? Apa ada yang perlu kalian ungkapkan lagi mengenai permasalahan kalian tadi? Pak, saya ini kayaknya masih Pak, masih ada pada takut. Saya rasa sudah cukup Pak saran dari teman-teman. Insya Allah. Mungkin ada teman-teman lain yang kasih saran lagi atau kasih pertanyaan lah. Mungkin dari Moni? Tidak. Ini? Ya. Wah, sedikit benar apa kasih motivasinya adalah Pak, coba atau pertanyaan lah. Pak, pertanyaan apa untuk mereka berdua untuk apa atau kasih solusi lah. Solusinya cuma itu aja. Ada solusi lain? Mengenai perubahan biar mereka berubah gitu. Ada solusi-solusinya. Coba. Yang kalian kan masalah kalian kan mungkin ada masalah tinggi badan, ada masalah fisik, ada masalah kurang percaya diri di saat acara. Itu termasuk juga untuk ego. Itu juga termasuk untuk ego karena permasalahan ego Anjam ini sama mengenai tampil di depan tamu umum. Coba kalian berdua apa atau solusinya gimana mereka berduanya? Saya jangan mengucapkan kata-kata Oh ya. Oh ya. Berarti saat bicara kita ini kan lah, ini lah ya, kalau bicara begitu jangan melihat sekeliling kita. Kalau melihat sekeliling kita, ya ada hal yang lucu, kita ngeblank. Benar nggak? Ngeblank mau bicara apa? Nanti ada misalnya teman kalian saat kalian diskusi, ada teman kalian guyon di belakang. Contohnya ngasih minum mata dengan pagi si Anjam kan ada pacarnya kan di kelas, ada pacar belum Anjam di kelas? Ada yang cowok Anjam apa yang naksir dengan kamu kan minum mata, itu merubah fokus kita. Pagi sangkut misalnya ada yang cewek gede-gede mata pula kan, ya itu jadi fokus kita hilang. Makanya ini tips Bapak, dari Bapak ya. Kalau bicara depan umum itu fokus ke satu orang yang memang dia itu serius, walaupun dia tidak serius kita lihat ya. Atau kita ini jangan mata kita tetap audience atau peserta itu tetap apa yang kita bicarakan itu kita sebelum kita presentasi kita pelajari dulu materinya apa, tujuannya apa. Tadi kalau misalnya kalian jadi MC itu kan bukannya hal mudah. Depannya kan kita kan tidak tahu bagaimana kamu mungkin di sini sekolah takut, mungkin dengan berlatih kan perlu namanya latihan, sering-sering berlatih, jangan latihan cuma pas waktu presentasi. Itu kan yang terjadi pada kalian, benar nggak? Jadi waktu presentasi kalian WA, nanti ada si siapa Monik lah yang bicara. Berarti kalau presentasi kalian sering ngutang ke teman lainnya. Berarti misalnya tuh
kalian satu kelompok nih, berarti sering mutar ke Monik gitu atau Listi. Iya. Oh ya, itu kalian harus dari sekarang berlatih. Nah, Anjam, Sangkut. Oke, nah ini ada video yang mengenai tips untuk kalian bisa meningkatkan percaya diri. Gimana waktu Anjam dan Sangkut atau teman-teman lain bisa menanggapi tambahan Sangkut Anjam mengenai ruang
percaya diri tadi. Teman-teman lain ada yang menanggapi ego? Atau dari Sangku sama Anjam gimana melihat tayangan video tadi? Dari tayangan video yang Bapak menjelaskan, kepercayaan diri itu dimulai dari diri sendiri dan dimulai dari mendekati diri sendiri dengan cara mengenali diri sendiri terlebih dahulu. Dan Sangkut? Takut? Kau coba. Mengenai video tadi tentang saya kan tadi ada tips. Nah, tadi kan Bapak bilang saya itu tadi mulai dari diri sendiri. Bagaimana tanggapan kamu setelah melihat video ini? Perubahan ada nggak perubahan yang sudah kamu rasakan? Mana tuh? Apa coba? Perubahan apa? Mungkin ini ya, masih bingung. Mungkin teman-teman lain atau bapak lah ya. Jadi takut untuk berbicara tentang itu kita itu harus fokus dengan apa pertanyaan dari si yang memberi pertanyaan kepada kita. Ya. Serius dalam menanggapinya. Jangan kamu anggap ini misalnya kalau orang bicara kamu anggap main-main atau apa. Oke, bagus. Tuh yang lainnya mungkin masalah kalian minggu depan ya kita bahas, karena kalau kita bahas semua mungkin merasa waktu 30 menit tidak cukup, mungkin lanjut minggu depan. Sepakat? Oke. Bagaimana untuk satu dengan ini? Anjam? Bagaimana sudah mengikuti coaching kelompok ini? Apa tanggapan kamu? Sudah lebih termotivasi dengan Bapak dari teman-teman, dengan video yang Bapak tampilkan juga lebih termotivasi agar lebih percaya diri akan public speaking. Terima kasih. Pertama dulu untuk mereka berdua. Di sini Bapak ada lembar kerja serta DP. Nah, di sini nanti kalian ngerjainnya di rumah saja. Jangan kalau sekarang kan nanti sudah ini kalian kan masuk ke kelas sudah formal ini kan, akhirnya nanti ganggu guru belajar. Jadi nanti ini kalian kerjakan, kalian isi, besok pagi kumpulkan dengan apa? Seperti? Ini satu-satu Bapak tunjukkan. Bapak rasa kita akhiri untuk konseling kelompok ini. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, untuk mengakhiri kegiatan kelompok ini, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu.